Nama Letkol Teddy Indrawijaya makin sering muncul di obrolan politik. Banyak yang mulai meliriknya sebagai kuda hitam Pilpres 2029. Tapi menurut politisi senior Zulfan Lindan, masa depan Teddy nggak sesederhana soal maju atau enggaknya di 2029, tapi juga bagaimana posisinya di 2034. Zulfan belak-belakan, kekuatan Teddy hari ini banyak bertumpu pada Prabowo Subianto. Ibarat matahari dan bulan, Teddy bersinar karena pantulan Prabowo. Tanpa Pak Prabowo, siapa Letkol Teddy? Ya orang biasa aja. Masalahnya dalam politik, lu nggak bisa selamanya hidup dari pamor orang lain. Kalau Teddy buru-buru maju sebagai cawapres Prabowo di tahun 2029, Zulfan khawatir itu malah jadi bumerang. Kenapa? Karena di 2034 Prabowo kemungkinan sudah nggak relevan lagi di panggung politik. Partai-partai akan hitung ulang dan mempertanyakan magnet elektoral Teddy tanpa payung Prabowo. Bayangin skenarionya, Teddy jadi wapres Prabowo 2029, lalu Prabowo pensiun. Teddy ingin maju capres 2023, tapi nggak punya basis massa dan infrastruktur politik sendiri. Potensi besar untuk habis manis sepah dibuang. Karena itu Zulfan menyarankan skenario berbeda. Teddy jangan jadi wapres Prabowo, tapi wapres dari tokoh lain. Tujuannya supaya Teddy bisa bangun citra dan rekam jejaknya sendiri. Lalu menguntungkan jadi wapresnya orang lain dibanding jadi wapresnya Pak Prabowo. Supaya tidak berat, supaya bisa menunjukkan kemampuannya sendiri, ujar Zulfan. Lalu siapa tokoh yang dimaksud? Zulfan menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai opsi menarik. Kalau Prabowo nggak nyalon lagi di 2029, bisa saja muncul paket kompromi. Gibran sebagai presiden, Teddy sebagai wakil presiden. Paket ini dinilai ideal. Gibran membawa warisan politik Jokowi, Teddy membawa kesinambungan visi Prabowo. Koalisi besar Jokowi Prabowo tetap solid dan tidak pecah. Kalau Pak Prabowo nggak maju lagi, ya sudah Gibran jadi presiden, Teddy wakil. Itu lihatnya dari kompromi dua kekuatan besar lainnya. Kalau skenario ini kejadian, Teddy bakal punya 5 tahun panggung nasional untuk membuktikan kapasitasnya. Dari diplomasi, penanganan krisis, sampai pengambilan kebijakan. Dan kalau dia berhasil, Pilpres 2034 bisa jadi jalannya untuk maju sebagai capres dengan modal kuat dan legitimasi politik yang independen. Bukan sekedar anak emas Prabowo.